Memperingati Hari Anti Narkoba menjadi sebuah momentum yang tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa ancaman narkoba masih menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi secara bersama-sama. Menyelamatkan anak Jawa Tengah dari bahaya narkoba menjadi agenda penting karena anak-anak dan generasi muda merupakan aset paling berharga yang dimiliki bangsa. Mereka adalah calon pemimpin, inovator, tenaga produktif, sekaligus penentu arah pembangunan Indonesia di masa depan. Namun di saat yang sama, mereka juga menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai pengaruh negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba. Perkembangan zaman membawa banyak kemudahan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru. Kemajuan teknologi informasi, pergaulan yang semakin luas, serta berbagai modus peredaran narkoba yang terus berkembang menuntut kita untuk semakin waspada. Saat ini, narkoba tidak lagi hanya menyasar kelompok tertentu. Siapapun dapat menjadi target, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat umum. Bahkan jaringan peredarannya memanfaatkan media sosial, platform digital, hingga berbagai cara yang sulit dikenali apabila kita lengah. Karena itulah persoalan narkoba tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan hukum. Ini adalah persoalan kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, sosial, bahkan pembangunan. Ketika seorang anak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, yang terdampak bukan hanya dirinya sendiri. Orang tua kehilangan harapan, keluarga menghadapi beban yang berat, lingkungan ikut terdampak, dan pada akhirnya bangsa kehilangan potensi sumber daya manusia yang seharusnya dapat berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Oleh sebab itu, upaya penyelamatan generasi muda harus dimulai dari langkah-langkah yang bersifat preventif. Edukasi sejak dini, penguatan peran keluarga, lingkungan sekolah yang peduli, masyarakat yang aktif, serta kebijakan pemerintah yang berpihak pada perlindungan generasi muda harus berjalan beriringan. Pencegahan akan selalu lebih baik daripada penanganan setelah seseorang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Tidak ada satu lembaga pun yang mampu menghadapi persoalan narkoba sendirian. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media, hingga seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi inilah yang menjadi kunci agar upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan narkoba dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam dialog parlemen kali ini dengan tema Selamatkan Anak Jawa Tengah dari Bahaya Narkoba. Ya, tema ini tentu menjadi sangat penting karena penyalahgunaan narkoba adalah ancaman nyata yang dapat merusak masa depan generasi muda. Anak-anak dan remaja adalah aset berharga bangsa yang harus kita lindungi bersama. Nah, upaya pencegahan itu tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara keluarga, sekolah, masyarakat, aparat penegak hukum, serta pemerintah dan juga pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan sudah hadir sekarang di studio nih yang pertama saya sapa dulu. Beliau adalah Ketua DPD Geram Jawa Tengah, Bapak Hafidz Sungkar. Halo, apa kabar? Baik. Sehat selalu ya? Harus selalu sehat. Demi anak Jawa Tengah gitu ya. Oke. Dan ada Ibu kita dari anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Kris Setiana SCMM. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah kita sehat semua ya. Amin, sehat semua. Dan acara ini disiarkan langsung di Up Radio dan juga Radio Idola FM Semarang dan disiarkan tunda di TVko. Baik, saya Ruri Novita akan memandu acara ini. Yang pertama saya ke Pak Hafidz dulu nih, karena kita tahu ya kondisi semacam ini yang akan kita perbincangkan dengan Bu Tia nanti juga. Tentu nggak lepas dari situasi terkini ini. Gimana nih Pak Hafidz ceritanya kondisi narkoba dan anak di Jawa Tengah seperti apa sih dari pengamatan Geram? Terima kasih Mbak.
atas waktunya Mbak Riri. Jadi ini berkaitan pas nih, kita kan lagi mengadakan acara HANI, Hari Anti Narkotika Internasional, yang selalu diselenggarakan pada tanggal 26 Juni ini semaraknya aja. Jadi kalau kita bicara narkoba ini, khususnya di Jawa Tengah, kami sebagai penggiat anti narkoba selalu tidak henti-hentinya ikut memberikan edukasi, memberikan pencegahan tentang bahaya narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para generasi muda atau pelajar. Karena kita tahu, Mbak Riri, bahwa musuh bangsa ada 3, yaitu korupsi, narkoba, radikalisme. Di antara 3 musuh bangsa tersebut yang paling dasar adalah narkoba. Karena narkoba tidak melihat suku, etnis, bangsa, agama, jenis kelamin, mau kaya mau miskin bisa terkena karena pergaulan yang salah. Harapannya dengan nantinya tadi awal Mbak Riri memperkenalkan, semua pihak harus ikut terlibat. Tidak hanya masalah narkoba ini tanggung jawab BNN maupun kepolisian. Anggota mereka juga terbatas jumlahnya. Jadi peran serta masyarakat di sini dari pihak Dewan ikut mendukung, masyarakat, kita penggiat. Harapannya apa? Harapannya agar kita satu padu ikut menyuarakan tentang bahaya narkoba. Karena apa? Ingat, yang namanya narkoba itu seperti virus. Kalau nggak di stop, dia akan menjalar kemana-mana. Makanya kami selalu memberikan edukasi, memberikan pencegahan preventif. Ini penting. Daripada anak-anak itu belum kena, kita kasih tahu dulu untuk tidak. Karena usia-usia labil mereka ini, mereka mencari jati diri ya, jati diri, jadi nyoba-nyoba seperti itu. Rata-rata saya kalau tanya kepada penyalahguna, mereka rata-rata diajak temennya. Awal dipakai mereka gratis. Nanti kalau udah gratis, make mau nggak mau zatnya masuk ke otak, meminta. Karena zatnya itu kan adiksi ya, membuat ketagihan, mau nggak mau minta kepada orang tuanya, ya kan, mencuri. Bahkan ada tuh di luar Jawa, jangan sampai terjadi ya di Jawa Tengah ya, seorang ibu dibunuh anaknya gara-gara kepingin uang untuk membeli narkoba. Ini kan naudzubillah seperti itu. Ini dasarnya narkoba, sangat-sangat merusak. Makanya harapannya dengan kehadiran kami ini ikut membantu mencegah anak-anak ini untuk tidak bersentuhan dengan namanya narkoba. Seperti itu. Iya, ke anak-anak dan remaja ya, terutama menjadi sasaran empuk. Betul. Kenapa itu dilakukan, Mas? Ya, jadi Mbak Riri, kita tahu yang namanya bandar pengedar, ya itu mereka gimana caranya, 1001 cara, banyak produk-produknya itu menawarkan agar jualannya, yang tanda petik barang haram ya, bisa langsung dikonsumsi oleh konsumen anak-anak, rata-rata anak-anak. Bayangkan, kita tahu dari anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, bahkan para pekerja. Kami itu dari Gram sering penyuluhan, nggak hanya tingkat kesekolahan tadi yang saya sebutkan, tapi sudah masuk ke rutan lapas. Itu rata-rata lapas yang ada di Jawa Tengah atau rutan, jumlah tahanan atau warga binaan narkoba itu lebih banyak kasus narkoba di antar kasus yang lain. Dan rata-rata Mbak Riri semua usia, nggak hanya anak-anak remaja, orang tua pun ada. Mereka rata-rata nyambi sudah memakai, bisa dapat untung, akhirnya jadi pemakai sama jadi bandar atau jadi kurir. Ini kasihan. Makanya saya selalu mengingatkan mereka, kalau mereka rata-rata punya keluarga kan, kembalilah keluarga, kasihlah mereka makanan atau nggak rezeki yang halal tanpa harus dengan berjualan narkoba. Selalu saya sampaikan seperti itu. Tapi kalau mereka misalnya masuk kiri keluar kanan, ya akan berurusan dengan pihak berwajib. Karena hidupnya habis untuk di dalam penjara, kan kasihan keluarganya mereka seperti itu. Oke. Nah, kalau bentuk-bentuknya itu seperti apa? Karena narkoba itu kan identik dengan kayak yang powder itu. Nah, ini sasarannya anak-anak loh. Apakah mungkin anak-anak mengkonsumsi semacam itu atau ada pola yang baru sekarang? Jadi menyasar anak-anak itu. Iya, kalau bicara narkoba itu kita luas, karena narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Jadi kalau kita masyarakat bicara narkoba, jangan hanya diingat sabu, ganja, ekstasi, enggak, itu narkotika.
luas banget. Pil-pilan yang sekarang lagi marak, yang semestinya harus pakai resep dokter dijual bebas. Ini masuk psikotropika. Terus bahan-bahan aditif lainnya semacam ini, termasuk juga awal saya banyak menemukan anak-anak SD, anak-anak SMA yang mestinya mereka belum kenal yang namanya rokok sudah mengenal. Padahal yang namanya rokok itu adalah jembatan awal untuk mengenal narkoba. Nah, ini harus kita beri edukasi. Mereka jangan sampai mengenal yang namanya rokok. Kalau sudah, karena termasuk bahan adiktif lainnya ya. Kalau sudah memakai, nanti lama-lama dia akan memakai jenis-jenis yang lain, nyoba-nyoba. Makanya dari awal sedini mungkin untuk betul-betul mereka dicegah, jangan sampai hal itu terjadi. Oke. Ternyata luas gitu ya untuk narkoba ini ya. Karena tadi ini ada anak-anak, orang tua tuh tampaknya juga harus mengikuti perkembangan ya. Nah, Bu Tia nih sebagai pemerhati anak dan remaja, ini anak-anak kita loh. Nanti sasarannya seperti itu. Gimana tadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Hafid? Iya, tentunya kita sangat prihatin ya Mbak. Kan kita nanti di 2045 jumlah yang usia produktif itu lebih banyak atau demografi, sehingga kalau misalnya di masa sekarang ini banyak yang melakukan hal-hal yang negatif antara lain narkoba, itu kita bisa membayangkan nanti gimana di Indonesia emas di 2045. Sehingga ya tentunya tadi Pak Hafid mengingatkan bahwa yang namanya narkoba itu kan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dari kepolisian, tapi masyarakat juga harus ikut mengawasi. Ya, tadi sebelum ini kita juga cerita-cerita dengan Pak Hafid bagaimana di satu lingkungan sampai warganya tidak tahu bahwa di situ ada yang berproduksi narkoba. Itu kan berarti butuh kolaborasi, baik itu pemerintah, kemudian dari pihak kepolisian, kemudian sekolah, dan semua elemen itu harus bergerak bersama supaya untuk lebih waspada dan lebih aware terhadap generasi muda yang tentunya yang nanti akan menjadi Indonesia menjadi lebih hebat. Oke, nah dari Komisi E sendiri terkait kasus anak, narkoba dan lain sebagainya ini, aktivitas seperti apa Bu yang sudah dilakukan? Ya, tentunya kan kami mendorong atau berupaya supaya hal-hal yang berkaitan dengan hak anak, dengan kewajiban anak itu terpenuhi. Misalnya sudah ada perda mengenai perlindungan anak, itu harus kita jalankan dengan baik. Bagaimana supaya anak ini yang menjadi korban tidak hanya mendapatkan pendampingan, tapi psikologisnya juga, kesehatannya juga, itu yang kita dorong. Itu di samping itu masih ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya kota kabupaten layak anak, kemudian sekolah yang ramah anak, itu kita dorong. Karena itu adalah bagian dari kami di Komisi E. Sehingga kita dorong terus supaya masyarakat juga memahami bahwa kami dari Komisi E itu juga ikut aktif dalam pencegahan melalui tugas kami di Dewan. Oke, kembali ke Pak Hafid lagi ya. Sudah dilakukan geram nih, kolaborasi dengan mana saja dan kegiatan seperti apa yang dilakukan? Ya, jadi kita selama ini bermitra dengan BNN tentunya, karena untuk mendapatkan ilmu edukasi dalam hal penyuluhan memang kita bermitra belajar dari BNN seperti itu. Selain itu kita juga bermitra dengan Dirres Narkoba Polda Jawa Tengah ya, karena saya tingkatnya Jawa Tengah ya. Artinya kita mengajak mereka untuk ikut bersosialisasi ke sekolah-sekolahan, ke tempat-tempat, kadang kita juga ke majelis taklim kita sampaikan juga Mbak Rini, karena kita tahu yang namanya narkoba itu ternyata juga dilarang oleh 6 agama, dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Karena apa? Zatnya mengandung atau membuat memabukkan. Jadi semua agama itu sepakat yang namanya hal-hal yang memabukkan itu pasti dilarang oleh agamanya. Narkoba ini kan zatnya memabukkan. Orang memakai itu kan biar mabuk. Itu udah dilarang. Jadi Mbak Diri kita banyak punya kegiatan seperti itu. Ya, memberikan edukasi ke sekolah-sekolahan, kepada masyarakat, termasuk acara seminar seperti ini. Itu harapannya agar masyarakat tahu akan bahaya narkoba dan mereka
mikir 2 kali ketika akan menggunakan, diajak temannya untuk memakai walau gratis, berani katakan tolak atau tidak pada narkoba. Misalnya yang gratis-gratis itu menarik ya, sebentar untuk anak-anak nanti malah pertama gratis dulu hari gini gitu ya, emang ada yang gratis. Nah tadi disinggung-singgung ada BNNP ya, ini kita akan berbincang dengan beliau yang berwenang terkait hal ini tentu setelah yang satu ini. Kembali di dialog parlemen dengan tema Selamatkan Anak Jawa Tengah dari Bahaya Narkoba. Nah, tadi kita ngobrol seputar seperti apa sih kondisi anak Jawa Tengah dan juga terkait bahaya narkoba. Nah, sekarang sudah hadir Kepala BNNP Provinsi Jawa Tengah, Brigjen Pol Dr. Agus Rohmah, SIK, SMU. Seperti apa sih Pak situasi anak dan narkoba di Jawa Tengah ini? Ya baik, terima kasih sebelumnya. Sebelum saya menjawab, boleh nggak saya berpantun ini? Boleh ya. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Perkembangan narkotika di Jawa Tengah ya. Jadi ini merupakan kejahatan yang perlu kita waspadai bersama dan situasinya memang sangat serius sekali di Jawa Tengah. Kenapa? Karena dari hasil penelitian angka prevalensi yang ada di Jawa Tengah ini juga cukup banyak ya penyalahguna umur dari 15 sampai 54 tahun. Nah ini juga lebih mengkhawatirkan lagi, ini terutama generasi muda. Ini meningkat sekitar 22% ya. Oleh karena itu kita perlu kewaspadaan bersama. Terlebih narkotika ini menjadi transnational organized crime. Jadi kejahatan transnasional. Jadi barangnya itu ada di sini, tapi pabriknya nggak ada di sini, ada di luar negeri. Kita tahu ada Golden Triangle ya, ada di Thailand, Myanmar, Kamboja. Ini produk terbesar, dikirim ke Asia Tenggara, termasuk di Indonesia melalui Selat Malaka dan perbatasan Kalimantan segala macam. Nah itu sampai ke Jawa Tengah sini, termasuk di Semarang sampai di kota-kota lainnya. Nah kalau kita lihat memang di Jawa Tengah ini yang paling banyak di kota Semarang dan Surakarta ya. Nah, kemudian di kota-kota lain menyusul berikutnya. Ini dari pengungkapan kasus yang ada. Nah dari pengungkapan kasus ini tidak boleh kita lihat hanya sebatas jumlah barang putihnya yang kita berhasil ungkap. Tetapi juga kita harus waspadai adalah bagaimana para mafia narkoba ini beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah sekarang ini sudah ada platform digital ya, media sosial, dan ini sekarang dimanfaatkan oleh mereka untuk melakukan jual beli. Nah ini yang perlu kewaspadaan kita bersama, perlunya kita literasi digital kepada anak-anak muda, kepada orang tua, masyarakat gitu ya, supaya mereka bisa mencegah secara dini. Nah kami dari BNN Jawa Tengah ini sudah berusaha keras ya, selain mencegah, pemberdayaan masyarakat, kerjasama, rehabilitasi juga memberantas. Jadi supply reduction and demand reduction termasuk juga rehabilitasi. Nah kami sudah berhasil mengungkap beberapa kasus ya. Di tahun kemarin itu sekitar ada 26 laporan yang sudah kita proses, sekitar 40 tersangka jaringan narkotika sudah kita proses juga sampai ke pengadilan, dan barang putih sekitar hampir 1,9 kg sabu kita sita, kemudian sekitar 8 kilo lebih ganja juga kita sita, kemudian ada sekitar hampir 700-an ekstasi, kemudian ada hampir 90.000 butir daftar G dan psikotropika yang kita sita dan kita serahkan kepada kepolisian. Kemudian juga ada tembakau sintetis dan bahan-bahan aditif lainnya yang kita sita. Nah ini menunjukkan bahwa di Jawa Tengah ini perlu kepedulian kita bersama, semua instansi ya, saya sebut pentahelix ya, dari aparat pemerintahnya, kemudian akademisinya, medianya, kemudian masyarakatnya dan juga akademisinya. Kita harus bergandeng bersatu untuk menanggulangi semua. Iya, nah kalau kita bicara anak-anak nih Pak, ya. Ini kan sasaran empuk ya, apalagi tadi di media sosial dan lain sebagainya. Ini gimana nih Pak cara pencegahan untuk anak-anak ini terutama? Ya, nah anak ini memang kalau kita lihat perkembangannya juga menjadi sasaran ya
para mafia juga ini. Apalagi anak-anak remaja kita ini, anak-anak yang sedang mencari jati diri. Mereka ini mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan selalu ingin meniru, ingin mencoba-coba. Nah, oleh karena itu ini menjadi sasaran mereka. Dan oleh sebab itu maka kita harus memperkuat bagaimana yang pertama adalah edukasi kepada anak-anak ini. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana keluarga yang merupakan fondasi utama ketahanan diri ini harus diperkuat. Ada komunikasi terbuka dengan anak dan orang tua. Jadi keluarga juga penting. Kemudian lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini tempat untuk mendidik, ya, untuk mengajari tentang kepemimpinan, integritas, moral, agama dan sebagainya. Juga ini harus menciptakan lingkungan sekolah yang memang betul-betul bisa menjadi tempat yang terbaik bagi mereka. Tempatkan anak-anak ini untuk bisa konsultasi, ya, mungkin ada guru PK-nya segala macam atau PP-nya. Kemudian juga dibentuk sekolah bersinar, ya, bersinar narkoba, nanti kita buat ada semacam satgasnya gitu, ya, sehingga anak-anak ini tahu apa itu narkotika, bagaimana cara kalau misalnya saya menemukan, apalagi kalau dia memakai, saya harus rehabilitasi di mana. Nah, ini perlu diberitahu di sekolah-sekolah itu. Nah, kami selalu bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan kami terus ke sekolah-sekolah, ya. Kita memiliki program namanya Ananda Bersinar. Jadi gerakan anti narkotika dimulai dari anak bersih dari narkotika. Jadi gerakan Ananda Bersinar. Kami bentuk wadahnya Mas Sobat Ananda Bersinar di sekolah-sekolah, baik guru maupun anak sekolah. Dan ini kita latih, mereka bisa menjaga diri, lingkungannya, bahkan sampai keluarganya dan ke masyarakat. Begitu. Iya. Nah, Pak Hafid, tadi kan kita bicara narkoba itu kan awalnya rokok gitu ya. Nah, tapi karena yang kita bicarakan anak-anak dan remaja, mungkin kalau anak-anak kan ditawarin rokok nggak mau gitu ya. Tapi karena ini sasaran rentan gitu ya untuk narkoba, apa sih bentuk-bentuk yang mungkin pemirsa dan pendengar pengen tahu gitu, ada nggak sih bentuk lain selain rokok? Karena mungkin orang tua aman lah nggak ngerokok, tapi kok indikasi ada kesana. Nah, bisa diceritakan apa saja modus-modusnya seperti apa? Iya, ini Mbak Riri, anak-anak kecil ini sekarang banyak yang marah lem. Yang itu termasuk bahan aditif lainnya. Ya, anak-anak pang gitu ya, kita sering lihat. Terus komiks, obat batuk, nggak apa-apa saya sebutkan ya, yang dimana yang harusnya diminum 3 kali sehari, tapi ini anak-anak sekolah, saya pernah nemu di SD di Semarang yang langsung dia minum 5 saset, ya kan pasti kan why dia seperti itu. Makanya saya sudah bicara, sudah menyampaikan ke IDAI, IAI, Ikatan Apoteker Indonesia, Jawa Tengah, bahwa apabila ada anak yang mau membeli sesuatu harus pakai resep. Kalau ya kan, terus sekolahan juga dicek di tasnya. Karena pernah ditemukan di satu sekolahan SD di daerah Semarang, itu tasnya kok isinya komiks, ada apa ini? Seperti itu. Seperti itu. Terus tadi lem ya. Lem yang untuk Itu lem biasa. lem kayu, lem kayu dihirup ya. Itu ada di daerah Semarang SD itu, anaknya siswa itu dikeluarkan, kan kasihan. Usia mereka yang harusnya mendapatkan pendidikan yang layak dikeluarkan gara-gara dia tidak mengetahui apa yang dia perbuat. Baca temannya. Ini makanya harus diberi edukasi seperti itu. Bayangkan kalau dari SD aja sudah gitu, nanti melonjak SMP sudah mengenai yang lain, yang tadi saya katakan rokok, terus pil-pilan, ini kan banyak marak ya. Itu maksudnya psikotropika. Marak dijual, murah harganya, mudah didapat. Makanya kami sudah minta BNN dan kepolisian untuk tidak ragu-ragu untuk ditindak yang jualan seperti itu, karena betul-betul merusak. Obat-obatnya itu udah expired dijual. Ini kan bahaya seperti itu.
Kenapa lem dan komik itu karena murah ya? Anak-anak kan nggak bisa beli mahal karena masih anak-anak. Masih anak-anak, Gitu. betul. Oke Bu Tia, ini berarti mulai sekarang harus waspada ya. Kalau di tas itu ternyata banyak lem. Alasannya buat prakarya gitu mungkin. Nanti harus ditanya, kok prakarya sampai 2 kilo? Bu Tia gimana tadi mendengar dari Pak Agus dan juga Pak Hafid terkait hal ini? Iya, kalau menurut saya sebenarnya yang paling dasar dulu adalah bagaimana peran dari keluarga. Karena keluarga itu kan tempat pertama dan utama anak-anak itu untuk mengembangkan diri, untuk berkomunikasi dengan orang tua, untuk membuat keluarga menjadi anak-anak menjadi lebih baik. Itu pertama ada di keluarga. Sehingga yang namanya pengetahuan tentang narkoba itu tadi disebutkan oleh bapak-bapak semua itu bahwa memang tidak hanya anak saja yang tahu, guru saja yang tahu. Sebagai orang tua juga harus paham. Harus pahami kenapa nih jadi begini, kenapa anaknya yang tadi begini jadi begini, kenapa gitu ya. Dipikirnya di kamar terus karena mungkin belajar, tapi kan belum tentu juga. Belum tentu belajar, yang belajar juga ada. Tapi orang tua kita harus bisa melihat gitu ya, apa aktivitas dia. Misalnya waktu bertemu dengan teman-temannya, kemudian bertemu waktu di kamar, kemudian kelihatan lesu, itu peran dari orang tua. Sehingga yang benar tadi disampaikan sama Pak Agus bahwa komunikasi yang baik, kemudian orang tua juga harus mengecek dalam hal yang anak-anak sekarang mungkin kalau dicek dengan apa ya, kamu lagi ngapain, mama kepo gitu ya. Tapi dengan cara, nah caranya bagaimana? Tiap anak berbeda, hanya orang tua yang tahu bagaimana caranya supaya kita itu dekat dengan anak-anak. Gitu. Jadi jadikan me time-nya sekarang itu nggak benar-benar me and time gitu ya. Karena sekarang itu kayak gitu ya Pak Agus ya. Kadang-kadang, mama ganggu deh. Kan ini me time aku. Jadi komunikasi anak sekarang sama orang tua itu berbeda zaman kita ya. Jadi kita berbeda harus tahu. Jadi orang tua harus benar juga karena harus kenapa kok tidak boleh narkoba? Apa efeknya? Bentuknya seperti apa? Gitu. Ini si anak-anak pasti akan banyak bertanya, sehingga ya para orang tua juga harus belajar juga, memahami juga mengenai efek dari narkoba. Oke, baiklah. Nanti kita lanjutkan lagi dan kita akan break setelah yang satu ini. Ya, kembali di Dialog Parlemen dan kita membicarakan hal yang sangat penting untuk Jawa Tengah tentu saja. Nah, tadi Pak Agus cerita ya tentang ternyata sekarang seperti ini kondisinya. Saya sebut ya mikir ini berapa sih harganya gitu ya. Kok anak-anak bisa beli? Nah, itu modusnya gimana sih Pak sampai bisa anak-anak ini, kan anak-anak itu permen gitu kan, belinya terus pulsa gitu. Lah ini hal-hal semacam ini itu gimana Pak modus-modusnya? Jadi tadi Mas Hafid sudah menjelaskan jenis narkotika, sintetika dan daftar G ya. Nah, kita perlu ketahui bahwa tadi yang dijelaskan itu masih jenis-jenis yang lama. Jenis lama itu masih ada, masih beredar. Tapi sekarang ini sudah tumbuh jenis yang baru, namanya New Psychoactive Substances atau narkotika jenis baru. Nah, kebanyakan itu bentuknya serbuk, juga liquid. Nah, dari jenis ini kebanyakan digunakannya menggunakan rokok elektrik, namanya vape. Ada namanya ketamin, ada etomidate, ada sintetis kanabinoid, ada sintetis metamfetamin, amfetamin segala macam itu. Nah, ini sangat berbahaya. Sedangkan rokok elektrik saja itu isinya zat kimia, ya karsiogenik, menyebabkan kanker. Kemudian sifatnya toksik. Nah, kalau dipakai bisa saluran pernapasan rusak, ya, mungkin pita suaranya jadi kanker, paru kanker, sehingga gagal pernafasan. Kalau edik bisa paranoid dan bisa lama-lama meninggal dunia karena merusak saluran saraf otak manusia. Nah, makanya kenapa BNN sekarang ini sedang mengusulkan untuk pelarangan vape ya, rokok. Karena tanpa narkoba aja sudah bahaya, apalagi dicampur dengan narkotika akan merusak saluran saraf otak manusia yang cepat meninggal dunia. Itu. Nah, sekarang ini yang berkembang di pasaran itu adalah justru malah daftar G dan psikotropika. Contohnya kayak Heximer, Tramadol, Trexipinidil, ya, Aprazolam, yang jenisnya obat menang itu yang beredar di anak-anak tadi itu. Nah, bagaimana modusnya? Modusnya kalau sudah ada anak satu yang sudah membeli, biasanya mereka terus mengajak teman yang lain. Nah, temannya dikasih dulu gratis, akhirnya mau, kok enak. Akhirnya dia
lama-lama suruh beli sendiri, terus dari teman ke teman. Jadi dari teman-teman sebaya ini lebih cepat menularnya. Nah ini harus diwaspadai orang tua ini, karena kalau tidak cepat dicek ya, tidak lihat, maka akan ketagihan dan nanti bahaya. Maka orang tua kami sarankan ya sekali-kali digeledah lah bukunya, di tasnya, di dompetnya, mungkin juga di almarinya gitu ya. Kok ada pil kecil-kecil, apa ini? Tanyakan. Mungkin di dalam plastik ya, pilnya ada putih, ada pink, ada warna-warni yang lain, atau sasetan gitu ya, atau keping ya. Nah itu ditanyakan. Karena produk-produk ini dari hasil penguapan yang ada itu ilegal. Jadi tidak legal. Dan produknya produk semacam pabrikan, tapi pabrikan yang tidak resmi. Sehingga kandungannya pun tidak tersandar Farmako Kesehatan Indonesia ya. Jadi bahaya sekali, apalagi ini dikonsumsi oleh anak-anak gitu. Dan kami sudah melakukan upaya-upaya untuk penyelidikan dan pemberantasan, dan kami sudah banyak mengungkap. Mengingat ini adalah kewenangan dari pihak penyidik Polri, maka kami serahkan kepada pihak Polri. Nah itu modus mereka untuk menjual kepada anak-anak. Di samping itu juga mereka menggunakan sekarang ini marketplace ya. Ada platform digital itu digunakan ya. Kalau bagi mereka yang tahu ya, di Tokopedia, di satu lagi Shopee, ya itu ada juga. Tapi khusus mereka-mereka yang tahu ya, ada kode-kodenya. Media sosial juga banyak dipakai, ada X ya, atau Twitter, kemudian Instagram, kemudian Facebook segala macam. Itu ada, tapi bagi mereka yang tahu kode-kodenya ya. Demikian, Mbak. Nah tadi Bapak cerita kalau Semarang dan Solo ini terbanyak gitu ya. Gimana dengan 33 kabupaten kota yang lain di Jawa Tengah? Ya, memang kita membuat perankingan ya, ada ranking 1, 2, 3 sampai 35 kabupaten kota. Nah, di semua kabupaten kota di Jawa Tengah ini semuanya sudah ada peredaran gelap narkotika ya. Nah, tentu yang utama tadi itu di Kota Semarang dulu, baru ke Surakarta, Cilacap dan seterusnya ya. Nah, kami di PNN Jawa Tengah ini hanya memiliki 9 BNNK, ya, BNN Kabupaten Kota dari 35. Makanya masih perlu banyak dibangun kantor BNN Kabupaten Kota. Kami sudah kerjasama dengan Bapak Gubernur, minta dukungan DPR juga. Ini kebetulan ada Ibu anggota Dewan terhormat ya kan. Kemudian juga dari Bupati, Wali Kota dan DPR-nya kami mohon kepada beliau untuk bisa menghibahkan tanah dan kalau bisa juga bangunan untuk dibangun gedung BNN Kabupaten Kota. Nah, paling tidak ya tanahnya lah. Nanti kami mintakan ke pusat untuk menggunakan APBN supaya dibangun kantor BNN. Kemudian juga yang kedua, kami selalu mohon kepada Bupati, Wali Kota, Pak Gubernur untuk bisa dibangun tempat rehabilitasi. Karena sangat minim sekali tempat rehabilitasi. Kalau belum mampu bangun ya, saya sarankan RSUD yang ada ini dimanfaatkan, dibuat tersendiri, tertutup, sehingga mereka tidak bisa kabur gitu ya, dijaga, diberi anggaran khusus, jadi mereka gratis datang ke situ. Karena setiap saya kabupaten kota, saya kumpul dengan Forkominda, Kajari, Ketua PN, mereka menanyakan, Pak, kalau saya putus dengan rehabilitasi, saya mau rehab di mana? Di kabupaten kami tidak ada, Pak, gitu. Nah, BNN memang menyediakan tempat. Kalau untuk rehabilitasi rawat jalan, itu di BNNP dan BNK bisa secara gratis. Untuk rawat inap, kami menyiapkan yang terdekat itu di Lidu, di Bogor ya. Bogor. Nah, memang ada, kita kerjasama dengan provinsi, kayak rumah sakit di sini, di rumah sakit Jiwa Atmo Amino Gonto Utomo, rumah sakit di Surakarta juga ada Suraya ya, Magelang juga kita ada. Nah, itu sudah kita siapkan, tapi di rumah sakit jiwa ya. Nah, rumah sakit umum ini yang ada kerjasama di Cilacap ini juga menyiapkan juga, sudah kita minta, dan itu semua harus kita latih SDM-nya, termasuk dokternya, juga dokter psikiater, kita latih menjadi dokter konselor adiksi. Dan juga para medisnya juga demikian, kita harus latih menjadi konselor adiksi. Jadi tidak semuanya dokter terus bisa nangani rehabilitasi, tidak ya. Karena ada tool, ada terapi yang harus diterapkan yang secara internasional itu di WHO harus diterapkan gitu ya, tidak bisa sembarangan.
dan itu memiliki standar nasional Indonesia. Demikian ya. Baik. Nah tadi Pak Hafid sudah disampaikan berapa kendala gitu. Kalau dari Geram sendiri, gerakan Rakyat Rakyat Anti Anti Madat, kendala-kendala apa yang terjadi di lapangan selama ini? Iya, jadi mungkin kendalanya ini banyak sekali di lapangan mereka yang pakai narkoba, yang tadi Pak Agus Rofat ngomong, tidak mau untuk rehabilitasi. Mereka menganggap kalau yang namanya narkoba itu aib. Padahal bukan. Pemakai penyalahguna bukan aib. Saya selalu ngomong begitu. Karena apa? Yang aib itu apa? Bandar, pengedar. Karena mencari keuntungan dengan menjual barang haram itu untuk keuntungan ekonomi ya. Tapi pemakai itu rata-rata karena ajakan teman. Dia korban. Diajak temannya untuk pakai. Harusnya direhabilitasi. Dan ingat, kalau orang udah pakai narkoba, tidak ada kata sembuh. Tapi pulih. Ya seperti itu ya, kendalanya mereka tidak ada kesadaran untuk betul-betul yang mau pakai untuk segera rehab, nggak diamkan, orang tuanya kadang nutupi. Ini bahaya karena yang namanya pemakai narkoba pasti dia akan ngajak teman yang lain, yang tadi saya katakan seperti virus itu, dia akan ngajak teman-teman yang lain seperti itu. Kita banyak sering nemui di perkampungan di daerah Semarang ya, seperti itu, teman satu ikut lain. Padahal anak itu pertama betul-betul orangnya benar alim, akhirnya ikut-ikutan. Ya, karena pergaulan yang salah. Seperti itu Mbak Riri. Harus ada kesadaran keras dari diri sendiri. Itu kuncinya kalau orang betul-betul mau jauhi narkoba. Kalau udah yang terlanjur kena ya, seperti itu. Iya, jadi makin kompleks nih Bu Tia. Jadi dari akarnya dulu ya, ada kesadaran orang tua maupun anak. Kemudian dari tempatnya, anggaran ya Pak. Ini kita serahkan kepada ibu dewan kita. Ini bagaimana ini ibu? Karena kalau kita bicara masalah anak, remaja dan lain sebagainya, pasti pada ayo prioritas. Ini pripun ibu anggaran ya, monggo silakan. Ya nanti ya tentunya kita nanti komunikasi dengan Komisi E ya, kaitan dengan penganggarannya. Kira-kira deh nanti ke depan setelah perbincangan ini dari Komisi E, apa nih Bu yang ada dalam kerangka Ibu nanti aku coba ini dan lain sebagainya, gimana Bu? Iya, tentunya apa yang kita bicarakan hari ini sekarang ini akan kami komunikasikan dengan pimpinan kami di Komisi E, yang tentunya kami pasti sepakat bahwa memang yang namanya narkoba adalah musuh kita semua. Ya, apalagi untuk generasi muda. Nah, tentunya apa? Karena tugas kita selain penganggaran ya, harus dikomunikasi. Kami juga bagaimana membuat perda-perda yang tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak tersebut. Nah, secara garis besarnya seperti itu. Tapi nanti insya Allah saya sampaikan kepada pimpinan komisi kita. Oke, baiklah. Harapannya nanti kita dapat solusi bersama ya. Ternyata kalau bicara persoalan ini, pemirsa dan juga pendengar Afreni dan Idola, itu tidak bisa ya hanya 1 jam. Masih panjang dan mungkin butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun ya Pak Agus ya Pak Hafid ya. Betul. Nah, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, kembali di Dialog Parlemen dan ternyata sudah sampai di segmen terakhir. Padahal tadi harapannya nanti 1 hari aja kita ngobrolnya. Ternyata cuma 1 jam. Ini berapa menit ya untuk segmen terakhir? Apakah masih punya panjang waktu atau gimana? Tadi kita bicara tentang proses rehabilitasi, penyadaran. Saya tuh jadi berpikir dan berhitung Bu Tia. Ini kira-kira anggarannya itu sekitar berapa sih gitu. Ini Pak Agus nih yang matematis sekali ini. Itu berapa Pak? Karena kan banyak banget yang dibutuhkan. Ya, kalau untuk anggaran rehab sendiri ya, per orang itu paling tidak 3-5 juta per orang. Itu mulai dari makan, kemudian untuk peralatan yang lainnya gitu ya. Ini sebulan itu 3-5 juta per orang. Tinggal nanti dia ringan, sedang atau berat gitu. Kalau memang dia berat, nah butuh berapa? Rata-rata itu rehab paling tidak 3 bulan. Nah, sampai nanti setelah 3 bulan rehabilitasi, ada namanya program pasca rehabilitasi, gitu ya. Karena ada rehab media, ada rehab sosial lah, gitu kan. Nah, rehab pasca rehab itu 3 bulan lagi, gitu. Makanya paling tidak untuk menyiapkan anggaran per orang itu ya minimal 3 bulan lah, gitu. Setelah itu untuk pasca rehab kan bisa sambil rawat jalan ya.
yang nanti petugas tetap akan mendatangi sampai 3 bulan lagi gitu. Nah ini juga perlu anggaran juga kan gitu. Nah ini baru anggaran untuk rehabilitasi orangnya. Belum lagi nanti untuk para medisnya, untuk tenaga medisnya, belum lagi tempatnya gitu ya. Nah, ini juga kan perlu disiapkan tempatnya. Ini juga perlu anggaran lagi gitu. Nah, mengingat sekarang ini kan ada efisiensi, ada penajaman, maka ya, tidak harus membangun yang baru dulu ketika memang anggaran terbatas. Kita manfaatkan aja misalnya puskesmas, poliklinik yang ada, rumah sakit yang ada gitu. Misalnya di Kota Semarang. Di Kota Semarang ini semua puskesmas sudah kami latih untuk menjadi konselor adiksi, baik medis maupun paramedisnya. Semuanya sudah memang aktif untuk Kota Semarang ya. Nah, kemudian sudah ada puskesmas yang menjadi percontohan untuk bisa rehab gitu. Nah, permasalahannya kan BPJS ini kan tidak menanggung untuk rehabilitasi narkoba. Nah, sehingga perlu kiranya pemerintah provinsi maupun kabupaten kota itu memberikan anggaran tersendiri untuk warganya bisa rehab secara gratis di puskesmasnya, misalnya gitu. Jadi harus ada mata anggaran yang disiapkan untuk itu, untuk kesehatan masyarakat, khususnya untuk rehabilitasi. Mungkin program semacam kayak jam kes ya, jaminan kesehatan untuk masyarakat. Kalau mereka Kota Semarang ya dengan KTP Kota Semarang gitu, atau dengan surat keterangan tidak mampu dan sebagainya itu. Nah, nanti dirawat di mana biasanya ada tempat namanya IPWL ya, Institusi Penerima Wajib Lapor namanya. Nah, IPWL itu sudah memiliki surat izin untuk merawat, ya buat rawat inap maupun rawat jalan gitu. Nanti dari Kementerian Kesehatan, kalau sosial Kementerian Sosial gitu, taruh rekomendasi dari PNN. Nah ini seperti itu. Nah oleh karena itu ya bagi masyarakat ya khususnya ya, kalau ada anaknya atau keluarganya atau masyarakat yang ingin berobat atau mengetahui dia memakai, ya diajak berobat, artinya diajak rehabilitasi. Memang seseorang yang diajak untuk rehab ini kadang-kadang kan ada yang sadar, ada yang tidak mau ya. Ya persuasif lah. Ya persuasif bagaimana caranya didampingi untuk diajak. Kemudian kalau terpaksa nggak mau gimana Pak? Ya kalau bisa diupayakan semaksimal mungkin dipaksa lah. Gitu. Karena kadang orang kalau sudah memakai berat itu dia tidak menyadari bahwa dia itu sebetulnya korban ya atau pecandu gitu. Karena sudah psikisnya terganggu ya. Namanya penyakitnya adalah skizofrenia. Jadi gangguan kejiwaan, belah jiwanya. Ada ringan, sedang, dan berat. Sama dengan orang gangguan kejiwaan lah. Kalau sudah berat itu kan dia tidak merasa kalau dia gila kan gitu. Kalau kamu gila, kamu tajak saya, siapa gila? Kamu yang gila kali kamu malah gitu. Udah kan gitu. Pak, itu kategori seperti apa sih supaya masyarakat tahu gitu ya ciri-ciri anak ini harus segera masuk rehab atau tidak? Ini gimana ciri-cirinya? Ya, itu terkait dengan masalah ciri-ciri orang yang memakai ya atau penyalahguna begitu ya. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita itu misalnya dari sisi fisiknya dulu. Fisiknya matanya kita lihat. Kalau matanya merah dan sayu begitu ya. Kan mata merah tidak semuanya berarti dia memakai narkoba. Mungkin begadang, mungkin sakit mata, mungkin kena angin, kayak lipen orang Jawa bilang lah. Kan bisa juga gitu ya. Tapi kalau dia sayu terus gitu ya. Nah itu wah ini jangan-jangan pakai anak saya ini. Nah, dicek lagi. Kebiasaannya rajin, ini sekarang malas-malasan. Bangunnya cepat, sekarang bangunnya lambat. Akhirnya jarang mandi, bahkan nggak mau mandi. Akhirnya bau, misalnya gitu kan. Nah, malas-malasan. Terus lihat prestasinya. Prestasinya kok mulai menurun nih. Biasanya, wah juara terus, kok ini sekarang menurun, bahkan tidak mendapatkan ranking. Ini juga merupakan salah satu ciri. Kemudian kalau sudah parah sih, mungkin tremor. Kalau menggunakan apa dulu gitu kan ya, bisa rusak giginya. Kalau dulu ya jarum suntik ada bekas-bekasnya kayak gitu ya. Nah kalau sekarang ini sudah nggak ada lagi jarum suntik. Nah dilihat tadi itu ciri-ciri fisik tadi itu. Kemudian dari secara psikisnya tadi itu ya, dari prestasinya tadi itu, dari pelakunya yang biasanya halus sekarang dinasihati kasar, berani membentak, berani marah, bahkan berani melawan kepada orang tua, guru dan lain sebagainya. Ini berubah sudah psikisnya ini. Nah, orang semacam itulah kemungkinan besar adalah dia memakai. Nah, bisa kategori korban atau pecandu. Bedanya kalau korban itu mungkin dipaksa sama temennya, ya, atau ditipu gitu kan. Cuma minum ini, padahal isinya narkoba, gitu kan. Kemudian juga pecandu. Pecandu itu orang yang sudah
edik ketagihan, kalau nggak pakai nggak bisa. Wah, dia gemetar, mungkin keluar apa gitu ya, terus keringat dingin segala macam gitu. Nah, ini sudah kecanduan, dia harus dibawa juga di tempat rehab. Bahkan di dalam undang-undang di pasal 56 itu pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika itu wajib direhabilitasi. Dan ketika direhab dijamin itu tidak diproses hukum. Karena dijamin undang-undang sudah wajib direhabilitasi gitu. Tapi ketika penyalahguna atau bahkan pengedar, bandar, ini tidak ada ampun lagi. Pasti diberantas, ditegakkan hukum dengan keras. Bahkan kita lakukan tindak pidana narkotika dan tidak pidana pencucian uang. Kita sita semua asetnya, kita miskinkan dia. Pak Hafid, kalau dari masyarakat nih, dari masyarakat yang tadi disampaikan ada ciri-ciri seperti itu, terdekat nih, harus ngaduk kemana sih? Apakah geram itu ada di setiap ini atau gimana kalau di lingkup masyarakat? Iya, jadi bisa lapor ke Geram atau telepon di kami bisa, karena kan tempat kita juga nggak tersebar kemana-mana karena kita mandiri. Cukup bisa laporkan ke Babinsa, Babinsa ya, bisa, terdekat ada. ya. Atau ada Babinsa Kaptipmas, atau tuh Pak Agus apa? 184, ya. 184. Di kepala saya 110. Sama aja. Semuanya kan dalam rangka untuk ikut mencegah ya. Apabila memang di lingkungan kita ada hal-hal yang mencurigakan tadi itu. Yang kayak kemarin kejadian di Mijen yang saya tadi ngomong Bu Tia ya. Kan di mana kampung tersebut ada dibuat untuk pembuatan pil-pilan koplo tanpa diketahui warga, mestinya langsung warga mengetahui hal itu segera dicegah dulu biar nggak menjalar kemana-mana. Jadi di sini sekali lagi harus ada peran serta masyarakat, Mbak Riri. Nggak bisa tugas ini hanya polisi atau BNN, jumlah mereka terbatas loh. Ikut serta masyarakat penting di sini. Apabila ditemukan dia, kita di lingkup terkecil lah, RT ya, ada hal yang mencurigakan, segera untuk melaporkan. Karena apa? Biar tidak menjalar kemana-mana seperti itu. Dan ingat, narkoba dulu hanya di perkotaan, sekarang sudah masuk pedesaan loh. Banyak saya lihat di pedesaan sudah banyak. Itu seperti yang apa, memakai. Mas? Ya jadi mereka yang tadi Pak Agus ngomong jualan-jualan pil-pilan kayak gitu, ya ada yang model kayak lewat medsos, jadi penjual pembeli nggak ketemu, ada yang model dia jualan depannya nggak apa kayak jualan tisu minuman tapi dia menyimpan seperti itu. Kami sering menemukan hal seperti itu. Ibu Tia ini selaku ibu, selaku komisi ini terkait yang tadi kan ternyata bisa ya lapor yang terdekat karena mungkin takut lapor ke BNNP nanti gimana gitu. Ini gimana imbauannya ibu untuk ke orang tua dan teman di tingkat RT atau PKK gitu ya? Ya, seperti tadi disampaikan, ya harus pada lapor yang memang mempunyai kapasitas untuk menangani hal-hal tersebut. Misalnya dari BNN, kemudian dari juga Geram gitu ya, dengan hotline dari 110 ya. 184. Iya, itu kan penting sekali. Nah, ini memang harus teredukasi gitu, karena tidak semua ibu tahu gitu ya, tidak semua lingkungan tahu. Oke, baiklah. Ternyata saya sudah diperingatkan nih, tinggal 2 menit lagi. Oke, Mas Hafid, himbauannya untuk pemirsa di TVku dan juga di radio yang bersangkutan, monggo terkait himbauan supaya Jawa Tengah bebas dari narkoba ini, silakan. Iya, jadi sesuai judulnya, tema kali ini selamatkan anak Jawa Tengah dari bahaya narkoba. Ini perlu disuarakan terus. Karena kita ingin Jawa Tengah itu betul-betul zero narkoba atau bersih dari narkoba atau bersinar. Harapannya, ayo para orang tua ya mempunyai anak didik, mempunyai binaan untuk betul-betul diawasi. Tadi yang dikatakan dari pihak BNN maupun D3 kemana pergaulannya harus betul-betul diawasi, jangan sampai disalahgunakan. Mereka kasihan, adalah putra bangsa harapan, rusak gara-gara itu pergaulan yang salah karena narkoba. Jadi saya dari pegiat anti narkoba mengingatkan kalau anak-anak muda yang tentunya masih sekolah apabila ditawari walau gratis berani menolak.
Jadi berani tolak, ya kan, kalau perlu laporkan guru. Karena itu tadi mereka umurnya masih umur mencari jati diri, jadi dikasih gratis nyoba-nyoba. Awal gratis, akhirnya mau nggak mau sudah masuk adiksi, kecanduan, mau nggak mau beli barang itu. Ya dengan cara nyuri, dengan cara pinjam nggak balikan, karena udah nggak sadar. Nah, itu harapan saya, makanya saya sering ya, ini kan mau masuk sekolah ya, masuk sekolah anak SD, SMP, SMA, saya selalu menyuarakan kepada mereka untuk berani tolak, katakan tidak pada narkoba. Itu penting. Oke, baik. Pak Agus, silakan. Ya, terima kasih. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa penanganan masalah narkoba ini harus ditangani secara komprehensif ya, baik dari supply reduction maupun demand reduction. Jadi dari produsennya, bandarnya, pengedarnya ini harus diberantas sampai ke akarnya, bahkan dimiskinkan. Tapi juga ada sisi humanis, yaitu demand reduction, di mana para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba atau pemakai ini harus direhabilitasi. Kemudian kita tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa diserahkan oleh BNN maupun kepada kepolisian atau penegak hukum yang lainnya. Semuanya harus bekerja sama, bergandeng bersama, baik pemerintah, akademisi, media, kemudian pengusaha dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Yang terakhir, kami mengajak kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk mari kita wujudkan Jawa Tengah bersinar dengan cara bagaimana berani tolak, berani rehat, dan berani lapor. Terima kasih. Oke, baik, terakhir Ibu silakan. Ya, mungkin closing statement aja ya. Ya, mari kita ciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berprestasi tanpa narkoba. Oke, Saya tutup baiklah. dengan pantun gimana ya? Menanam padi di tanah subur, dipanen bersama penuh sukacita. Pentahelik bersinergi kolaborasi semakin makmur. Bersama kita wujudkan Jateng bersih narkoba. Baik, terima kasih Pak Agus, Pak Hafid, Bu Tia. Demikian tadi dialog parlemen kali ini dengan tema Selamatkan Anak Jawa Tengah dari Bahaya Narkoba. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.